Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melda Metajara dari kelas 11 keperawatan. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang cairan dan elektrolit tubuh. 1. Pengertian cairan dan elektrolit. Cairan dan elektrolit sangat diperlukan dalam rangka menjaga kondisi tubuh tetap sehat. Keseimbangan cairan dan elektrolit di dalam tubuh merupakan salah satu bagian dari fisiologis homeostatis. 2. Komposisi cairan dan elektrolit tubuh. A. Cairan intraseluler atau CIS adalah cairan yang berada di dalam sel di seluruh tubuh. B. Cairan ekstraseluler atau CES adalah cairan yang berada di luar sel dan terdiri atas 3 kelompok, yaitu cairan intravaskuler atau plasma, cairan interstisial, dan cairan transseluler. Cairan ekstraseluler dibagi menjadi 2, cairan interstisial dan cairan intravaskular. 3. Sistem tubuh yang berperan pada kebutuhan cairan dan elektrolit. A. Ginjal. Ginjal merupakan organ yang memiliki peran cukup besar dalam pengaturan kebutuhan cairan dan elektrolit. B. Kulit. Kulit merupakan bagian penting dalam pengaturan cairan yang terkait dengan proses pengaturan panas. C. Paru-paru. Organ paru-paru berperan dalam pengeluaran cairan dengan menghasilkan insensible water loss kurang lebih 400 ml per hari. D. Gastrointestinal. Gastrointestinal merupakan organ saluran pencernaan yang berperan dalam mengeluarkan cairan melalui proses penyerapan dan pengeluaran air. Dalam kondisi normal, cairan yang hilang dalam sistem ini sekitar 100-200 ml per hari. D. Perpindahan cairan dan elektrolit tubuh. Perpindahan cairan dan elektrolit tubuh terjadi dalam 3 fase, yaitu fase pertama, plasma darah pindah dari seluruh tubuh ke dalam sistem sirkulasi dan nutrisi, serta oksigen diambil dari paru dan traktus gastrointestinal. Fase kedua, cairan interstisial dengan komponennya pindah dari darah, kapiler, dan sel. Fase ketiga, cairan dan substansi yang ada di dalamnya berpindah dari cairan interstisial masuk ke dalam sel. 5. Kebutuhan cairan dan elektrolit tubuh dan keseimbangan asam dan basa. A. Kebutuhan cairan. Kebutuhan cairan merupakan bagian dari kebutuhan dasar manusia secara fisiologis. B. Kebutuhan elektrolit. Elektrolit terdapat pada seluruh cairan tubuh. 1. Pengaturan keseimbangan natrium. Natrium merupakan kation dalam tubuh yang berfungsi mengatur osmolaritas dan volume cairan tubuh. 2. Pengaturan keseimbangan kalium. Kalium merupakan kation utama yang terdapat dalam cairan intrasel dan berfungsi mengatur keseimbangan elektrolit. Sistem pengaturan keseimbangan kalium melalui 3 langkah, yaitu A. Peningkatan konsentrasi kalium dalam cairan ekstrasel yang menyebabkan peningkatan produksi aldosteron. B. Peningkatan jumlah aldosteron akan memengaruhi jumlah kalium yang dikeluarkan melalui ginjal. C. Meningkatkan pengeluaran kalium. Konsentrasi kalium dalam cairan ekstrasel menurun. 3. Pengaturan keseimbangan kalsium. Kalsium dalam tubuh berfungsi membentuk tulang, menghantarkan infus kontraksi otot, koagulasi atau pembekuan darah, dan membantu beberapa enzim pankreas. 4. Pengaturan keseimbangan klorida. Klorida merupakan anion utama dalam cairan ekstrasel. 5. Pengaturan keseimbangan magnesium.
Magnesium merupakan kation dalam tubuh yang terpenting kedua dalam cairan intraseluler. 6. Pengaturan keseimbangan bikarbonat. Bikarbonat merupakan elektrolit utama larutan buffer atau penyangga dalam 7. Pengaturan keseimbangan fosfat. Fosfat atau PO4 bersama-sama dengan kalsium berfungsi membentuk gigi dan tulang. C. Keseimbangan asam basa. Keseimbangan asam basa dapat dipertahankan melalui proses metabolisme dengan sistem Fubur pada seluruh cairan tubuh dan oleh pernapasan dengan sistem regulasi atau pengaturan di ginjal. 1. Jenis asam basa. 2. Masalah keseimbangan asam basa. A. Asidosis respiratorik. B. Asidosis metabolik. A. Asidosis respiratorik. B. Asidosis metabolik. C. Alkalosis respiratorik. D. Alkalosis metabolik. 6. Faktor-faktor berpengaruh terhadap cairan dan elektrolit. A. Umum. B. Aktivitas. C. Iklim. D. Diet. E. Stres. F. Penyakit. G. Tindakan medis. H. Pengobatan. I. Pembedahan. B. Gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit. Sekian penjelasan materi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.